Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah eh, memberi waktu sedikit karena kemarin juga saya belum menyampaikan ini dan belum sempat juga mengirim RPS-nya. Saya takut nanti ketika saya mengirim ini apa yang harus saya perbuat dengan RPS ini, kontrak kuliah ini takutnya nanti bingung dan tidak terbuka, miskomunikasi. Jadi saya perlu di mata kuliah filsafat ilmu ini saya menjelaskan sekilas tentang apa sih yang harus dilakukan untuk membuka apa yang harus saya kerjakan selama satu semester dengan merujuk pada kontrak kuliah atau RPS yang saya bagi. Nah, kemarin kan saya jelaskan ruang lingkup filsafat ilmu kita akan mempelajari apa. Ya, ini saya share screen dulu biar tahu gambarannya nanti apa yang perlu dikerjakan. Tugas-tugasnya itu ngapain saja itu biar tahu ketika membuka RPS, oh ini toh, mengarahnya ke sini toh. Nah, nih, sudah muncul. Belum, Pak. Masih loading. Oke, kita tunggu ya. Iya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Masih belum Nah, saya. oh masih belum. Oke, ditunggu ya. Oh, Nah, sudah, Pak. oke, karena masalah jaringan begini-begini ini satu bisa muncul, satu bisa tidak. Tapi nanti ada rekamannya yang nanti saya masukkan di e-learning. Kebetulan kalian juga belum KRS-an ya? Belum ya? Belum, Pak. Jadi nanti ini ada rekamannya Kak, makanya saya rekam kan. Nanti bisa dibuka di e-learning, nanti kalian tak masukkan di e-learning. Kalau bingung ya nanti akan saya beritahu bagaimana caranya. Dan juga pasti nanti ada pelatihannya Baik. kok. Oke, jadi ini buku-buku yang bisa kalian googling. Kalau ketemu PDF-nya maka download. Berarti kalian dapat akses belajar gratis. Ya ini ada nomor ya di sini ini berarti satu buku. Ya, ini kemudian ada nomor dua ini, buku yang kedua, dan seterusnya sampai 18 buku. Ya, ini kalian bisa mencari kalau ada buku-buku yang berbahasa Inggris misalnya bingung, ya, cari yang berbahasa Indonesianya saja. Biar nanti nggak semakin bingung ya, karena filsafat ini berat, ya. Kalau ketemu dengan bahasa Inggris, kalau nggak paham dengan bahasa Inggrisnya, maka nanti semakin bingung lagi. Nah, ini buku-bukunya ya, buku-buku filsafat yang kalian bisa download. Caranya download itu gimana ya? Maka sebentar, semoga saya bisa ngeblok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini blok, di blok ya, sampai di depan nomor 2. Ini kalau kalian mau mencari nomor buku nomor satu, ini di Ctrl C ya. Baru nanti buka Google ya, di paste. Nah, nanti akan muncul kalau memang buku itu PDF-nya ada akan ketemu. Ya, Baik, gampang Pak. bisa difahami ya caranya ya. Bisa. Ya, ini tidak hanya berlaku untuk mata kuliah saya saja. Kalian ya kalau nanti ada dosen yang ngajar, upayakan minta Bu ada kontrak kuliah atau RPS. Ditanya begitu, ketika diberi nanti kan ada daftar buku di daftar di sini di perangkat pembelajarannya. Nah itu kalian tinggal searching. Nggak apa, ya. Kalian nanti punya buku dari masing-masing mata kuliah yang fungsinya nanti ya bisa kalian gunakan di semester selanjutnya, dan buku-buku itu akan menjadi sangat penting ketika mengerjakan skripsi di semester 8.
Karena semester 8 itu waktunya hanya satu semester. Kalau kalian mencari buku, waktunya nanti sudah terpotong untuk nyari buku. Belum untuk mencari ide apa yang mau saya teliti. Lah, waktunya habis. Tapi kalau kalian mencicil buku mulai semester 1, semester 8 sudah ready dan siap untuk mengerjakan skripsi. Ya, gitu ya, cara mencicil. Tugas yang berat itu dicicil. Itu ya, paham ya cara nyari bukunya ya? Paham, Pak. Iya, paham, Terima Pak. kasih. Oke. Lah, ini perangkat ini saya susun dengan Pak Iglil Saifullah. Ini dosen bahasa Inggris. Kebetulan beliau juga mengampu mata kuliah filsafat ilmu, tetapi di bahasa Inggris. Sehingga perangkat pembelajaran ini saya dan beliau berkolaborasi untuk menyusun ini. Ya, nah takutnya ini kan perangkat yang baru. Ya. Perangkat yang baru kalau tak sodorkan langsung apa ini bagaimana ini membaca ini terus tugas saya apa lah itu takutnya bingung karena saya saja juga awalnya mau mempelajari ini bingung terlalu banyak instrumennya yang jelas ini materi yang nanti akan kalian pelajari lah ini pertemuan satu ya lah kalau di sini ini nanti pertemuan 8 nanti ada UTS ya ini materi-materinya. Ini materi-materinya. Strukturalisme profetis ini adalah teori yang sedang saya gagas di pertemuan 12 ini. Ada strukturalisme profetis. Ini teori saya, strukturalisme profetik. Tetapi saya belum menerbitkan buku untuk teori saya itu. Tetapi sudah terbit di jurnal ilmiah. Jadi rujukannya nanti bisa mencari ke sana. Ya, jurnal ilmiah. Ya, ini untuk bukunya dan untuk tugas. Tugasnya hampir sama kan seperti yang saya sampaikan. Nanti kalian membaca rubrik-rubrik yang terkait dengan ini, ya, membuat catatan 1,5 halaman sampai 3 halaman maksimal. Itu setiap pertemuan. Jadi kalau minggu depan kalian juga sudah harus membuat catatan tentang ini. Nah, ini dari ini, ya. Di materi yang kedua ini ya, ini kalian mencari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu pengetahuan. Itu ditulis dalam sebuah tulisan, ada judulnya, ya, kalian membahas tentang itu. Minimal 1,5 halaman, maksimal 3 halaman, ya, materi ini. Jadi minggu depan harus sudah punya ada catatan ini. Oke, bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Begitu juga seterusnya sampai nanti sampai selesai. Ya. Jadi seperti itu. Ini sudah ada materinya, cara membacanya seperti itu. Ya, cara gampangnya tadi ya di atas tadi ya. Ini cara penilaian, makanya ini kan nggak perlu dibaca. Maksudnya ini tugas kalian nanti tinggal melihat apa topiknya hari ini di pertemuan kedua, materi apa di paling atas tadi ya yang saya screenshot ya. Seperti itu. Ini pedoman penilaian aja. Atau bisa juga melihat di sini. Ya, bisa melihat di sini kan sama, isinya sama dengan yang di atas tadi. Ya, ini berarti pertemuan pertama, ya, filsafat ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini yang kedua kita landasan epistemologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, ini yang akan kalian buat. Kemudian yang di pertemuan ketiga kalian buat catatan tentang ini. Begitu seterusnya sampai di pertemuan terakhir, pertemuan yang ke-14, teori tentang kebenaran. Ya, tuh. Ini nanti akan saya kirim ke Mbak Ismah ya. Jadi ini jadi rujukannya biar tahu nanti apa pertemuan kedua, pertemuan ketiga apa. Saya tidak mau ada alasan. Oh saya belum buat catatan, nggak tahu tugasnya apa. Ya, Baik, Pak. ini nanti saya kirim ke Mbak Isma untuk tugasnya. Begitu di akhir perkuliahan juga membuat esai reflektif di UTS dan UAS. Nanti ada pertanyaan yang hampir sama dengan teori sastra. Bedanya di teori sastra UASnya berupa produk, yakni
mendokumentasikan tradisi lisan yang saat ini keberadaannya hampir hilang di masyarakat. Perlu kita dokumentasikan biar kalau benar-benar hilang kita masih punya dokumentasi. Kayak gitu. Itu bedanya dengan filsafat ilmu. Kalau di filsafat ilmu nanti semua ujian di kelas, nggak ada produk. Ada yang mau ditanyakan untuk filsafat ilmu? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mbak Isma. Untuk kertasnya nanti pakai kertas apa ya, Pak? Kertas folio atau kertas HVSA yang A5 atau A4 itu? Kira-kira enaknya di mana? Menurut kalian enaknya di mana? Di folio aja, Pak, lebih rapi. Yang ada garis-garis itu ya? Ya, Iya, Oke. Jadi kalau itu ya minimal satu halaman itu kan sudah banyak ya itu ya. Kalau bergaris itu kan iya, panjang kayaknya ya, panjang ini. iya, Itu minimal satu lembar gini, ya maksimal ya lembaran folionya. Biasanya kalau kita beli lembar folio gitu itu kan ada 4 halaman ya, atau ada yang 2 halaman iya. saja. Pokoknya 4 halaman, Pak. minimal 1 halaman, maksimalnya ya pokoknya nggak boleh menambah halaman. Makanya kalian beli cuma satu, nggak boleh nanti Pak gagasan saya besar ini. Lebih dari 2 halaman jangan, nggak boleh. Cukup 1 halaman itu. Kalau nanti eh bolak-balik nggak masalah, ya, nggak masalah. Minimal pokoknya 1 halaman ini loh. Depan saja, Iya, belakangnya baik, enggak. Pak. Itu minimal. Kalau kalian mau agar nilainya lebih baik, ya ngambil ditambah dikit. Ya, tetapi penilaian saya bukan soal panjang atau pendek. Tetapi bagaimana kalian mengemas itu dalam tulisan kalian. Itu yang menjadi titik utama penilaian saya. Ada Baik, lagi Pak. yang Terima ditanyakan? kasih. Sama-sama. Mungkin yang lain? Ada? Cukup? Baik, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, jika memang cukup, maka itu tadi tambahan yang perlu saya berikan. Ya, karena nanti saya akan mengirimkan, karena ini untuk perangkat barunya sudah jadi di filsafat ilmu. Kalau di teori sastra saya belum menyelesaikan karena saya mengerjakan di tangan kiri saja agak lama. Jadi nanti di teori sastra saya ngirim RPS perangkat pembelajaran yang lama. Kemudian filsafat ilmu ini saya menginginkan pembelajaran yang baru yang saya susun kolaborasi dengan Pak Iqlil. Jadi itu. Yang penting saya memberitahukan cara membacanya, apa tugas dari pertemuan pertama, materinya sampai pertemuan terakhir, buku-buku apa, lagi itu cara melihat di RPS-nya atau kontrak kuliahnya nanti. Oke, itu saja. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga minggu depan kita bisa ketemu di kelas. Tangan saya semoga Amin. bisa Terima kasih, Pak. sudah kering dan sembuh, bisa naik kendaraan sendiri. Tapi kalau masih belum memungkinkan, ya kita daring lagi. Nggak apa-apa ya, saya mohon maaf ya. Karena kalau saya Ya, Nggak Pak, minta apa-apa, tidak Pak. apa-apa. minta dijemput Pak Iqlil terus saya sungkan. Oke, itu dulu. Cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.